Cara mudah membuat flowchart. Yang pertama, buatlah simbol terminator. Ini adalah simbol terminal atau biasa kita sebut sebagai terminator, ya. Nah, bentuk simbol terminator adalah oval tidak sempurna, ya. Perhatikan, bentuk simbol terminator adalah oval tidak sempurna, ya, bukan oval sempurna. Kenapa? Karena di sisi atas dan bawah dari simbol ini merupakan garis lurus, ya. Nah, contoh dari penggunaan simbol terminator adalah untuk mulai. Simbol ini dijadikan sebagai awalan pada flowchart. Jadi ketika kalian akan membuat flowchart, ya, simbol ini harus dibuat terlebih dahulu. Hukumnya wajib, ya. Nah, kalian lihat di sini sebagai awalan, maka pada simbol ini kita tulis kata mulai. Simbol-simbol flowchart ini bisa kalian cari pada menu Insert Shapes, ya, flowchart di MS Office. Jadi kalau kalian memiliki laptop atau komputer, ya, kalian bisa cari simbol-simbol flowchart ini pada menu Insert Shapes Flowchart, ya. Di sini Bapak sudah tunjukkan, ini adalah sub menu dari Insert yaitu Shapes, ya. Nah, bagian bawah ada sub bagian bernama flowchart. Nah, ini adalah contoh pengambilan dari simbol terminator. Gunakan bahasa yang sama saat akan membuat flowchart. Ini yang perlu kalian perhatikan, ya. Jadi ketika kalian berflowchart, perhatikan bahasa apa yang akan kalian gunakan. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jerman, bahasa Jepang. Nah, kalau kalian memakai bahasa Indonesia, maka di simbol terminator ini kalian tulis dengan kata mulai, ya. Ingat-ingat, kalau kalian menggunakan bahasa Indonesia untuk membuat flowchart, maka tulis kata mulai, ya, bukan start. Yang kedua, buatlah simbol input. Ini adalah simbol input. Bentuk simbol input adalah jajar genjang atau jajaran genjang. Segi 4 bersisi miring, ya. Diperhatikan. Fungsinya adalah untuk masukkan data yang akan diolah secara bebas melalui peralatan apa saja, digunakan untuk menginisialisasi sebagai sebuah variabel. Jadi ketika kalian menggunakan simbol ini, ya, kalian manfaatkan untuk menginisialisasi, ya, data awal yang akan diolah. Jadi kalau misalkan kalian diberikan panjang dan lebar, nah, kalian tulis panjang dalam kurung P atau lebar dalam kurung L. P dan L itu adalah inisialisasi dari panjang dan lebar, ya. Jadi cukup satu huruf saja. Nah, fungsinya nanti ketika memproses di dalam flowchart, ya, kalian tidak perlu menuliskan panjang dan lebar, tetapi cukup menuliskan P dan L. Contoh, ya, di sini Bapak kasih contoh, ya. Bapak berikan contoh, ada dua buah simbol input, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kenapa tulisannya berbeda? Yang membedakan adalah ini, ya. Ketika kalian menuliskan panjang dalam kurung P, ini artinya nilai panjang belum diketahui, ya. Jadi kalau ada soal, ya,
hitunglah luas dari persegi panjang. Nah, ketika ada kata-kata seperti itu atau pertanyaan seperti itu, berarti nilai panjang pada persegi panjang itu belum diketahui, ya. Jadi diperhatikan. Ketika nilai panjang itu belum diketahui, maka kalian menuliskan panjang pada simbol input seperti ini. Nah, untuk P sama dengan 10 cm ini, itu jika nilai panjang sudah diketahui. Nah, biasanya ketika kalian menggunakan simbol input bertuliskan P sama dengan 10 cm, berarti ini terjadi pada contoh soal, ya. Berapa luas persegi panjang dengan panjang 10 cm? Nah, ketika di soal atau pada soal tersebut sudah jelas nilai panjangnya, nah kalian harus memasukkan data panjang itu ke dalam simbol input ini, ya. Jadi berbeda, ya. Ini untuk panjang yang belum diketahui dan ini untuk panjang yang sudah diketahui nilainya. Nah, diingat-ingat simbol ini wajib ada. Oke. Yang ketiga, buatlah atau pilihlah simbol proses. Nah, untuk simbol-simbol proses di sini memiliki beberapa pilihan yang biasa digunakan. Di antaranya ada simbol proses manual input, ada simbol proses manual operation, ada simbol proses auto proses. Nah, yang pertama itu simbol proses manual input. Fungsinya adalah memasukkan data terlebih dahulu melalui keyboard. Data akan diproses setelah itu. Jadi, fungsi simbol proses manual input ini digunakan ketika kalian menghadapi kasus di mana variabel yang dicari itu tidak diketahui nilainya. Nah, kalian gunakan simbol proses manual input ini untuk memprosesnya di dalam flowchart. Yang kedua adalah simbol proses manual operation. Perhatikan, ya, non keyboard. Berarti di sini tidak menggunakan keyboard, ya. Fungsinya adalah mengolah data yang tidak menggunakan komputer atau data diolah secara manual seperti berjalan, menulis, makan, minum, dan lainnya. Nah, manual operation ini lebih kepada kegiatan yang dilakukan oleh manusia secara umum. Jadi ketika kalian menggunakan simbol proses manual operation ini, berarti yang dikerjakan adalah pekerjaan manual tanpa menggunakan mesin, ya. Yang ketiga adalah auto proses. Simbolnya seperti ini. Ini adalah simbol proses yang sering kalian gunakan. Ternyata fungsi dari simbol proses auto proses ini adalah mengolah data secara otomatis jika nilai data sudah diketahui, berisi cara atau rumus yang seharusnya dikerjakan. Nah, manual input dan auto proses ini masing-masing memiliki rumus, ya. Tetapi yang membedakan adalah untuk auto proses nilai data dari variabel yang dimasukkan sudah diketahui. Jadi ketika kalian menghadapi kasus di mana nilai variabelnya sudah diketahui, maka kalian wajib menggunakan simbol proses auto proses ini, bukan manual input. Langsung saja ke contoh. Nah, ini contohnya. Oke. Yang pertama adalah untuk manual input. Nilai panjang P dan lebar L dimasukkan secara manual melalui keyboard. Jadi untuk simbol manual input ini berarti proses yang dilakukan adalah luas sama dengan, nah, ketika
ditanyakan P sama L, nilai P sama L ya dimasukkan oleh manusia atau user atau pembuat programnya atau yang mengerjakan kasusnya. Jadi nilai P dan L ini bebas ya, berapa saja. Untuk contoh manual operation, nilai panjang P dan lebar L dimasukkan secara manual melalui tulisan. Nah, perhatikan ya, kalau ini melalui keyboard, yang ini melalui tulisan. Jadi ini pure ya, atau murni, tidak menggunakan komputer atau alat sejenisnya. Untuk contoh auto proses, nilai luas langsung diproses ya, nilai luas langsung diproses karena nilai panjang P dan lebar L sudah diketahui. Jadi nilai P dan L ya di bagian input sebelum proses sudah tertera. Misalkan P sama dengan 10, L sama dengan 5. Nah, ketika kalian menghadapi kasus seperti itu ya, kalian harus menggunakan simbol auto proses. Simbol proses yang selanjutnya yang sering digunakan yaitu ada preparation ya, ada decision, dan ada alternate process. Apa perbedaan dari tiga simbol proses yang ini ya? Fungsi dari simbol preparation adalah pemasukan data yang akan diolah tetapi sudah memiliki nilai tertentu. Contohnya, nah ini ya, sering sekali mengacaukan logika kalian. Jadi ketika kalian menghadapi kasus di mana terdapat variabel yang sudah pasti nilainya dan secara internasional diakui nilainya ya, kalian wajib mencantumkan simbol preparation ini. Di dalam simbol preparation ini kalian tulis saja P atau nilai dari percepatan gravitasi. Simbolnya adalah A kecil ya untuk percepatan, dan lainnya yang memiliki nilai pasti secara internasional. Decision fungsinya menahan data yang sedang diolah untuk dipastikan atau dipilih sesuai ya, benar atau tidak ya, salah sebagai pilihan opsi untuk langkah berikutnya. Nah, untuk simbol decision ini adalah pilihan ya, jika iya maka bagaimana, jika tidak maka bagaimana. Alternate process fungsinya adalah mengolah data melalui mesin yang memiliki keyboard ya, mesin yang memiliki keyboard seperti menggunakan mesin-mesin pabrik. Nah, kita lihat langsung contohnya. Oke ya, ini secara penulisan masing-masing sudah berbeda ya. Untuk preparation contohnya adalah P. Nah, ini P, bisa kalian tulis P seperti ini ya, atau kalian tuliskan simbolnya di dalam simbol preparation ini. Oke, tanpa mencantumkan nilai, secara otomatis variabel di dalam simbol ini sudah diketahui nilainya ya. Jadi karena P adalah sebuah variabel yang bersifat internasional dan nilainya sudah ada ya, maka tanpa perlu kalian menuliskan 3,14 atau 22/7 ya, secara otomatis flowchart itu akan terbaca ya dan mudah dimengerti. Decision contohnya adalah A lebih besar daripada 70. Jika A lebih besar dari 70 benar ya, maka lulus ya. Jika A ya lebih besar dari 70 benar ya, maka lulus ya. Tetapi jika A lebih besar daripada 70 itu salah atau tidak, maka tidak lulus ya.
di sini logika yang digunakan adalah ya dan tidak. Jadi nanti ketika kalian menggunakan simbol decision ini akan ada cabang ya di sisi kanan, di sisi kiri, atau di sisi kanan, di sisi bawah. Ya, tergantung nanti apa yang menjadikan optionnya. Selanjutnya yaitu contoh dari alternate process. Data diproses dengan menyesuaikan logika mesin dengan pengendalian tertentu. Nah, simbol ini digunakan ketika kalian menggunakan mesin-mesin di pabrik yang memiliki keyboard, contohnya dalam mesin PLC. Ya, PLC adalah salah satu mesin yang menggunakan logika tertentu ya. Jadi nanti ketika ada data yang masuk, nanti akan dikombinasikan dengan logika mesin yang digunakan. Seperti itu ya. Jadi sudah jelas perbedaan dari beberapa simbol proses yang biasa digunakan. Maka dari itu ya, ketika kalian buat flowchart harus lebih berhati-hati lagi. Oke. Yang keempat, pilihlah simbol output. Selanjutnya adalah beberapa pilihan simbol output yang biasa digunakan. Perhatikan. Untuk simbol-simbol output yang biasa digunakan, yaitu diantaranya adalah dokumen output ya, simbolnya seperti ini, bendera setengah jadi. Yang kedua, jajar genjang seperti simbol input ya. Yang ketiga adalah simbol display seperti ini. Apa yang membedakan dari ketiga simbol ini? Fungsi dari simbol output dokumen output itu adalah menampilkan data yang sudah diolah dalam bentuk cetak data melalui printer. Jadi ketika kalian menggunakan simbol output ini ya, berarti hasil akhir dari flowchart yang kalian buat atau kasus yang kalian sedang kerjakan ya harus menghasilkan cetak data melalui printer ya. Berarti ini wujudnya dokumen. Yang kedua, simbol output. Nah, seperti ini. Nah, simbol output ini ya, fungsinya adalah menampilkan data yang sudah diolah secara bebas melalui peralatan apa saja. Nah, untuk simbol yang ini sifatnya global. Jadi hasil dari flowchart yang kalian kerjakan atau hasil akhir dari kasus yang kalian kerjakan itu bebas ya, tidak terpaku ya dalam bentuk dokumen atau nanti ada yang dalam bentuk display. Untuk simbol output display, fungsinya adalah menampilkan data yang sudah diolah dalam bentuk tampilan monitor atau layar. Jadi kalau kalian ingin menampilkan hasil pada layar monitor ya, kalian menggunakan simbol output display ini ya. Perhatikan, ketiga simbol ini ya memiliki output yang berbeda-beda. Yang bersifat global adalah simbol output yang di tengah ini yang berbentuk jajar genjang. Untuk simbol output ini ya, data dicetak melalui printer dalam bentuk dokumen atau kertas ya. Kalau simbol output display ya, berarti hasil kasus yang kalian kerjakan itu ditampilkan ke dalam monitor. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini untuk penulisan bisa kalian perhatikan ya, masing-masing berbeda. Oke, ini artinya A4 koma warna, hasil akhir akan dicetak ke dalam kertas A4 dan berwarna ya. Kalau yang seperti ini memiliki opsi 2 ya, ada cetak hasil atau tampilkan hasil.
Berarti kalau cetak hasil dia akan seperti ini, kalau tampilkan hasil dia akan seperti ini. Oke, cetak hasil berarti dalam bentuk dokumen, ya. Tampilkan hasil berarti hanya ke monitor, ya. Hasil akhir akan ditampilkan dalam media apa saja. Nah, untuk output display, ya, hasil akhir akan ditampilkan ke layar monitor laptop sepertinya, tidak perlu dijelaskan, ini monitor ya, mohon maaf, kalian sudah paham. Yang kelima, buatlah kembali simbol terminator. Balik lagi, untuk ujung dari flowchart kalian wajib membuat kembali simbol terminator atau simbol terminal. Sepertinya Bapak tidak perlu jelaskan lagi, ya. Nah, silakan kalian perhatikan kembali ulasan di awal video ini, ya, tentang simbol terminator ini. Oke, ingat kembali, gunakan bahasa yang sama saat akan membuat flowchart, ya. Jadi ketika kalian memutuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia, maka ya berilah kata selesai pada ujung flowchart yang kalian buat, ya, di simbol terminator tersebut, ya. Terima kasih, sekian dari Bata, sekian dari Bapak, mohon maaf jika ada salah dan kurangnya.